Halo semua, selamat datang di Kata episode 5. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal cara menulis commit message yang baik dengan menggunakan conventional commit ya. Nah, spesifiknya gue akan ngebahas kenapa sih konsep ini kemudian menjadi penting terutama untuk kita para developer dan kenapa kita harus memahami ini dan juga menerapkan konsep ini tuh di dalam workflow kita sehari-hari saat kita bekerja gitu ya. Oke, so yang penasaran langsung aja. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, perkenalan dulu. Nama gue adalah Agun Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nanti visitlah website gue juga di agunsundoro.com. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya mungkin kita bisa kenal-kenalan, sharing, dan kolaborasi lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Kata. Di mana gue ngebahas spesifik lebih dalam soal masalah programming, arsitektur, desain, dan macam-macam gitu ya. Nah, link playlistnya ada di deskripsi di bawah. Kalau yang tertarik bisa cek link di deskripsi di bawah. Terus juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe mungkin subscribe dulu biar gue tambah semangat bikin videonya ya. Oke geng, gitu aja perkenalannya. Mungkin kita bisa lanjut ke materinya. Oke, cerita sedikit tentang deskripsi ya, conventional commit. Apaan sih sebenarnya conventional commit gitu ya? Oke, nah di sini udah ada gue buatin penjelasannya. Conventional commits is a specification for structuring commit message in software development. Jadi keywordnya adalah bagaimana caranya kita menstrukturkan commit message kita sehingga kita commit message kita ketika kita nge-push gitu di Git itu bisa jadi lebih terstruktur gitu. Nah, ini ada penjelasan lanjutannya. It define a standard format for writing commit message that convey a meaningful informations about the natures of changes introduced in each commit. Jadi kalau misalnya kita menggunakan conventional commit ini, nah di dalam commit message itu kemudian bisa merepresentasikan informasi perubahan apa aja yang terjadi gitu. Nah jadi nanti gue akan kasih contoh ya. Jadi kalau kita kerja sebelumnya kalau kita nggak pakai conventional commits ini nanti ada beberapa contoh bad commit gitu yang kita tuh sebenarnya malah nggak ngerti gitu. Nih apaan sih yang kita rubah di sini tuh susah gitu. Malah kita sebenarnya ngelihat perubahannya secara langsung instead of ngelihat commit message-nya gitu. Nah, terus lanjut lagi ada the goal of conventional commit is to provide a consistent and standardized way of documenting changes to code base, making it easier for developer to understand and collaborate on project. Tapi sebenarnya ini conventional commit ini nggak cuman digunakan untuk para developer aja ya, mungkin untuk digunakan untuk para tester juga untuk melihat perubahan yang terjadi, untuk para juga manager atau product owner itu untuk melihat apakah suatu feature bug fixes yang dikerjakan itu apakah sudah selesai apa belum, kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi penggunaan conventional commits ini kalau misalnya di dalam perusahaan yang bagus itu cukup penting gitu. Nah, lanjut lagi adalah a conventional commit message typically consists of concise summary followed by an optional longer description structured in the following format. Jadi ini formatnya ya. Jadi ada tipe optional scope, description, ada optional body, optional footer. Yang optional body, optional footer tuh ini agak jarang dipakai sih sebenarnya. Yang lebih utama sebenarnya biasanya kita pakainya type, optional scope, sama description gitu. Nah, gue jelasin dulu nanti gue akan kasih contohnya ya biar jangan pusing dulu guys. Ini sebenarnya sederhana gitu konsepnya. Oke, here's a breakdown of each component. Type indicates the type of change being introduced. Common type includes fit for new features, fix for bug fixes. Jadi nanti type-nya ini tulisannya jadi fit kayak gini, atau fix kalau ada kalau benerin bug, docs for documentation change, style for code, style formatting changes. Nanti tipe-tipenya ada banyak sih dan seterusnya lah, nanti bisa baca sendiri. Scope optional, provide additional context about the area of the code base affected by the changes. This could be a model, component, or features name. Description, a brief descriptive summary of changes. It should be clear and concise. Description tuh ini description-nya. Tadi kalau scope itu artinya adalah modul, komponen, dan features name. Kalau description itu deskripsinya, apa sih yang berubah gitu. Nah, terus abis itu body, again gue bilang optional, footer juga sama optional gitu ya. Nah, kurang lebih sebenarnya conventional commit tuh kayak gitu doang gitu ya. Jadi strukturnya, bentuknya tuh cuman kayak gini doang. Nah, sebelum gue masuk ke contoh konkretnya, gue akan kasih contoh dulu kenapa ini kemudian menjadi penting ya. Nah, next slide-nya kita masuk ke kenapa sih menggunakan conventional commit. Ini adalah salah satu contoh bad commit message. Jadi ini WIP itu artinya work in progress, off for lunch, and for code today, I'm tired as fuck. Happy weekend team, first to commit, fix final bugs, and terserah lah terusannya kayak gini. Ini adalah commit message yang bad.
Kalau tulisannya cuma WIP, work in progress, terus kita tahu dari mana apa aja yang berubah di sini gitu. Terus sangat sulit gitu untuk bisa menentukan apa yang berubah di sini gitu, terutama untuk para tester kalau mau ngelihat perubahan yang terjadi, dan juga untuk product owner ngelihat nih fiturnya udah sampai mana gitu, atau enggak bug fixesnya udah sampai mana, susah gitu menentukannya gitu. Jadi dengan menggunakan conventional commits, structure commit message kita akan lebih terstruktur gitu. Jadi nggak ada lagi bad commit model-model kayak begini gitu ya. Nah, terutama di beberapa, ini mungkin bisa di-pause biar gua nggak kelamaan ngejelasinnya, adalah ada beberapa poin. Yang pertama adalah standarisasi gitu, jadi lebih enak gitu. Nah, dengan menggunakan conventional commits ini akan lebih mudah gitu nih ya. Conventional commit enforce standard format for commit message. This consistently make it easier for developer to understand the purpose of scope of changes. Jadi kalau misalnya ada bentuk standarnya, akan lebih mudah untuk para developer, tadi gue bilang tester sama product owner, untuk bisa lebih paham. Clarity and readability udah pasti gitu kan. Kalau terstruktur formatnya akan lebih mudah dibaca dan juga untuk lebih mudah dipahami. Change log generation, nah ini juga yang paling utama nih gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kita membuat suatu software yang beneran, yang bagus, itu biasanya kita installin sistem changelog generations gitu, entah pakai conventional commits changelog generations atau pakai tools-tools lainnya lah gitu ya. Tapi biasanya changelog itu di-generate secara otomatis gitu. Nah, makanya dengan menggunakan conventional commits ini kenapa menjadi penting, karena biasanya yang disupport oleh tools-tools ini adalah biasanya ya ini format dengan kayak misalnya conventional commit, atau ada semantic commit dan segala macam lah, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi kita harus paham konsep ini. Yang keempat adalah collaborations and communications. Ini juga. Jadi saat kita dengan cara kita menstrukturkan commit message kita, berkolaborasi dan berkomunikasi antara satu divisi dan satu tim dan antar divisi, akan jadi lebih mudah, kayak yang gue bilang tadi kan, lebih terstruktur. Jadi ngejelasinnya lebih gampang gitu. Itu ya soal kenapa kita menggunakan using conventional commit. Lalu contoh konkretnya seperti apa sih conventional commit gitu kan. Tadi gue udah bahas konsepnya, mungkin nanti bisa balik lagi. Sebenarnya conventional commit cuman kayak begini doang gitu. Jadi ketika kita melakukan commit, cuman tinggal commit message-nya kita ganti aja. Dulunya ngasal, sekarang kita bikin kayak strukturnya tuh kayak gini. Jadi git commit -m fit, artinya feature. Ini scope-nya apa? Berarti kita ngerjain modul apa? Misalnya animasi, bla bla bla. Ini biasanya scope itu ditentukan di awal. Oh, nih dalam satu software ini scope-nya tuh ada ini gitu. Ditentukan di awal. Jadi tinggal ditulis scope-nya dan deskripsinya tuh apa, bla bla bla. Nah, ini fix kalau benerin bug fixes. Docs yang tadi dibilang kalau misalnya ngupdate documentation. Cure kalau misalnya dependency versions update, misalnya bla 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 gitu. Itu biasanya di ini ya. Nah, mungkin penjelasan lebih detailnya aja bisa dilihat di sini ya. Commit type, build, changes that affect the build system gitu. Misalnya kalau kita lagi nge-build aset-aset gitu kan, npm run build kayak gitu, itu biasanya kita masukin commit type-nya build, fit itu untuk introduction feature, fix untuk bug fixes, docs, documentation, cure, performing task like npm upgrades dan bla 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 gitu ya. Terus habis itu CI, continuous integration, style, kalau code style changes ada CSS, ada perubahan buttonnya berubah, warnanya berubah, biasanya pakainya style, refactor, code refactoring, performance improvement, test, adding or modifying test, kayak gitu-gitu. Ini ya, jadi commit types-nya tuh modelnya biasanya kayak begini. Lalu commit scope yang tadi gue bilang, itu biasanya pre-define di awal. Jadi dalam satu software itu kira-kira ada scope-nya apaan aja sih, di-define, lalu kemudian dari situ ya udah nanti dimasukin scope-nya ke sini. Oh, ini feature animasi, fix, benerin compiler dan seterusnya gitu ya. Nah, terus untuk conventional commit sendiri beberapa hal lagi lainnya yang perlu kita ketahui adalah kalau kita mau menambahkan, tadi kan di awal tuh di sini gue bilang kan, kalau di sini kan ada optional body dan optional footer ya. Mungkin terkadang kita mesti mengincludekan issues number di dalam commit message-nya kita gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menjalankan perintah instead of kita pakai git commit m ini, git commit m message ini atau one line comment, kita bisa menggunakan perintah git commit m. Jadi di dalam git commit m itu nanti kita bisa memasukkan gitu issues number. Nah, ini biasanya digunakan dalam beberapa perusahaan untuk CI/CD-nya mereka ya. Jadi kalau misalnya
Misalnya kita bikin pull request atau semacamnya gitu. Nah, terus harus mengintegrasikan issues number di dalam commit message-nya kita supaya CI/CD-nya jalan. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang modelnya kayak gitu. Kita bisa pakai perintah git commit kayak gitu. Nah, terus selanjutnya selain itu juga ada beberapa informasi yang kita perlu ketahui soal conventional commit ini. Yang pertama adalah commit message. Ini ya, commit message description and breaking changes footer. Ini kita bisa menggunakan kayak gini kalau ada mau mendefine breaking changes kayak gini ya. Breaking changes dan bla bla bla. Terus juga kita bisa menggunakan commit message with tanda pentung atau tanda seru to draw attention of breaking changes. Nah, kayak gini ya. Untuk mendefinisikan breaking changes. Terus ada dengan scope to draw attention of breaking changes, commit message with both nih. Kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Well, juga di IDS kayak gini lah kurang lebih. Commit message with nobody. Jadi kalau misalnya ini single message doang, commit message with scope. Nih, commit message with multi paragraph. Nih ada paragraph. Terus abis itu yang bilang tadi kan reviewed by. Kalau misalnya kita mau commit message-nya lengkap bisa pakai header body atau juga footer kayak gini. Jadi reviewed by siapa, reference-nya berapa, issues nomornya berapa, kayak gitu-gitu bisa kayak gitu. Nah, terus mungkin lebih dalamnya lagi, nih gua agak geser dulu ya. Lebih dalamnya lagi di sini ada conventional commit, conventionalcommit.org. Kalau mau ngeliat lebih dalam lagi tentang conventional commit itu sendiri, itu modelnya in actions itu kayak gimana, bisa lihat di sini ya, conventional commit sini ya. Conventionalcommits.org gitu. Nanti bisa dilihat di sini. Oke, mungkin segitu aja. Mungkin sekarang kita masuk ke dalam hands-on-nya aja ya. Oke, sebentar. Ini gua masuk dulu sekarang ke sini. Oke. Nah, ini udah gue siapin di sini ada repositorinya udah gue buat di GitHub ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngeliat lebih dalam lagi soal dan gimana cara menggunakan conventional commit, nanti bisa cek di repositorinya ya. Oke, sebenarnya sederhana banget ya. Jadi cara yang kita perlu lakukan untuk bisa install conventional commit adalah tinggal menginstal ini ya, yang gue bilang tadi ya, ada fitur yang namanya conventional commits generations gitu. Jadi nanti bisa install paket namanya ini ya, conventional changelog CLI. Cara install paketnya gimana ya? Lu tinggal npm i kalau pakai npm, berarti kan di sini terus -d untuk masukin itu sebagai dev dependency, lalu paste di sini. Tapi di sini gue kan pakainya pnpm ya di sini ya. Pakainya pnpm ini berarti gue tinggal nyalain pnpm add stripd kayak gini. Tapi tergantung sih, terserah mau yarn juga nggak ada masalah, sama aja lah package manajemennya yang mana. Kalau gue pakainya di sini pakainya pnpm. Nah, kemudian setelah diinstal ini conventional changelog CLI ini, kemudian gue pertama sebelum gue automatically generate changelog-nya, gue akan cerita dulu bentuknya tuh kayak apa ya, konkretnya gitu dalam suatu project. Ini kan yang hands on ya, yang gampang gitu. Jadi kalau ini gue bikin bentuknya tuh kayak gini. Jadi tinggal kita git log gini, lihat. Nah, ini bentuknya kayak gini doang sebenarnya conventional commit. Jadi ada tipenya, ada feature-nya. Ini sengaja gue nggak bikin pakai scope ya, karena memang ya projectnya cuma kayak gini doang gitu. Terus juga biasanya kalau di kantor gue juga sebenarnya gue jarang pakai scope sih, karena biasanya yang software yang gue bikin itu microservices atau micro app gitu yang nggak terlalu banyak feature atau modulnya gitu. Biasanya kalau modul berbeda biasanya gue pindah gitu. Jadi tapi itu kan tergantung kebijakan perusahaan ya, ada yang pakai ada yang enggak, tapi kalau gue biasanya jarang pakai gitu. Nah, di sini conventional commit tuh cuma kayak gini doang. Jadi berarti tipenya apa, kalau ada scope .2 terus ya udah. Ini deskripsinya kayak gini doang tuh. Udah, ya udah. Gini doang. Jadi kan nanti kalau misalnya kita mau melakukan commit, biasanya gue tinggal ya udah git commit -m, commit message-nya apa? Misalnya fitter iseng atau apalah, terserah kayak gitu-gitulah ya. Jadi kita cara nge-commitnya mulai sekarang kayak gitu. Nah, dengan cara kita menstrukturkan commitnya kita, kemudian akhirnya kita enaknya nanti kita bisa tinggal setelah kita install ini ya, kita tinggal bisa ngejalanin perintah ini. Ya, ini gue contohin yang pakai ini aja ya. Jadi tinggal secara langsung sebenarnya kita bisa ngelakuin perintah pnpx kayak gini. Conventional changelog means p angular changelog
kayak gini, bisa ngelakuin kayak gini, atau mungkin bisa juga lu bikin script kayak changelog kayak gini. Jadi tinggal ngerunnya gini, pnpm run gitu changelog gitu untuk ngegenerate changelog yang ada di repository ini ya. Kalau misalnya mau bikin di repository ya teman-teman semua, ya sama aja sebenarnya, tinggal bikin changelog script kayak gini, install package-nya, terus habis itu run kayak gini. Nah, nanti dia akan automatically generate changelog ini. Nah, enaknya adalah kemudian kita bisa ngelihat di sini versions number-nya, kapan di generate-nya, bug fixes apa aja yang udah selesai, terus feature-feature apa yang kita buat di sini bisa kelihatan dengan jelas gitu, automatically generated, dibandingkan sama kalau misalnya kita bikin commit message-nya kita tuh tanpa pakai conventional commit kayak gini, akan jadi pusing kita bikinnya satu-satu gitu. Tapi kalau dengan menggunakan conventional commit ini dan mengenerate changelog secara otomatis, kita bisa melihat ini jangan lebih enak gitu. Nah, terus di sini juga ada commit hash-nya, terus kita bisa ngelihat perubahannya secara langsung di sini kayak gitu-gitu sih. Nah, inilah yang dimaksud dengan conventional commit dan kenapa ini kemudian menjadi penting gitu. Apalagi kita sebagai seorang developer harus tahu nih kayak ginian itu, jangan sampai nggak tahu ya gitu, conventional commit kayak gitu. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja guys, videonya singkat, mudah-mudahan paham gitu ya tentang apa yang gue ceritain soal konsep conventional commit ini. Nah, sebenarnya gue pakai conventional commit ini juga sebenarnya belum lama ya, mungkin kayak baru tahun lalu gitu. Gue baru discover conventional commit ini, dan ternyata memang pas gue pakai, wah ini bagus gitu. Jadi cara kita melakukan coding atau cara kita melakukan rilis suatu version aplikasi akan bisa jadi lebih enak gitu dibandingin sama kita ngasal bikin commit message-nya tuh ngasal gitu, dibandingin dengan menggunakan conventional commit ini. Oke geng, mungkin segitu aja videonya. Please jangan lupa untuk share, like, sama komen. Terus di ada website gue juga di agungsundoro.com. Kalau misalnya kalau suka sama videonya terus pengen ngobrol-ngobrol sama gue lebih banyak, ya itu bisa ngobrol-ngobrol sama gue di sosial media gue, ada di website gue itu juga. Oke, bye. Thank you teman-teman semua. Bye.